طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia maddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil waris mursalin. Wala alihi wassabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pada malam hari ini, para narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah beberapa kali ikut berbagi ilmu dengan kita di sini dengan tim Hore, yaitu Ibu Dr. Gigi Karisa Grani, MM, AAAK, para YouTuber grup tim Hore, Dewan Pengurus tim Hore baik pusat maupun daerah. Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama hadir kembali dalam acara kajian online yang penuh barakah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk senantiasa yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu opening, yang kedua pembacaan ayat suci, pembacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 oleh Bunda Enok Dian Hairani dan seri tilawah oleh Bunda Irawati Amintapura. Berikutnya yaitu materi kajian dengan tema Mimpi Indah yang Tercapai Berkunjung ke Baitullah oleh Dr. Gigi Karisa Grani MM AAAK. Dilanjutkan dengan pengenalan program umroh bersama tim Hore oleh Bapak Bahrawi. Dilanjutkan tanya jawab berlanjut pengalaman umroh oleh Bunda Mila Gabe, sekaligus doa dan penutup. Baik, sebelum acara kita mulai, di sini mungkin akan saya sedikit berbagi, memberikan aturan yang ada di Zoom ini. Yang pertama yaitu selama acara pemaparan materi berlangsung, mohon maaf, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan yang terkait materi kajian pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung atau pada saat sesi tanya jawab berlangsung dengan cara raise hand pada aplikasi masing-masing dan juga bisa dituliskan lewat Zoom chat. Dan kemudian nanti pertanyaan tersebut akan kami pilih dan diajukan. Kemudian untuk saat mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk membuka mic dan kamera saat untuk mengajukan pertanyaan. Yang keempat, dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik, kepada Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada malam hari ini, mari sama-sama kita memulai kajian online kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 oleh Bunda Enok Dian Hairani dan sari tilawah oleh Bunda Irawati Amintapura. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair kepada Bunda Enok Dian Hairani dan Bunda Irawati Amintapura. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pada malam hari ini dengan tema Mimpi Indah yang Tercapai Berkunjung ke Baitullah bersama narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Gigi Karissa Grani, MM AAAK. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali kita bertemu di sini kembali ya, Bu Dokter ya. Iya. Jadi jangan ya Bu Dokter untuk berbagi kisah sharing pengalaman inspiratifnya kepada kami semua di sini, Bu Dokter ya. Allah, Masya Allah banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bu Dokter ini. Bagaimana kabarnya nih Bu Dokter? Alhamdulillah. Mbak Dini apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Khair ini Bu Dokter nih. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu ya. Mungkin di sini Bu Dokter kan terakhir sebelum itu waktu itu kalau nggak salah kita kajian terakhir bulan September ya. Dan waktu itu kalau kita bersama Akhi Wendy Lopu ya. Iya. Nggak lama setelah itu Bu Dokter bilang kalau misalnya mau pergi umroh nih. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya Bu Dokter. Iya. Tercapai sudah, dan mungkin di sini bisa berbagi sharing kepada kami nih Bu Dokter soal bagaimana perjalanan untuk bisa sampai ke Baitullah dan pengalamannya selama di Baitullah. Mungkin Bu Dokter ini bisa berbagi kisah inspiratifnya kepada kami. Kami silakan, tafadholi Bu Dokter. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa sekali lagi rekan-rekan dari tim Hore, juga yang lainnya di sini saya lihat juga ada Bu Sulastri ya, ini yang selalu support nih, Bu Lina Karliana juga ya.
sering ikut gitu ya bersama gitu. Eee, Alhamdulillah, eee, sholawat serta salam saya sampaikan kepada Rasulullah ya, yang sangat kita cintai dan selalu kita rindukan syafaatnya gitu, di hari kiamat, bahkan dari hari ini gitu ya. Sebelumnya itu, mungkin kalau ada yang udah pernah dengar, eee, saya itu pertama kali itu nih ada saksi hidupnya nih di sini. Insya Allah tadi saya ngelihat ada Bu Sulastri ya, itu sebenarnya netizen ya, Bu Asti Razak nih, kalau mudah-mudahan ini beliau benar ya. Ini, beliau pernah DM saya gitu ya, karena sudah agak akrab dari DM itu sempat ngobrol, "Bu Dokter, belum dapat undangan ke Tanah Suci, biasanya kalau mualaf, artis-artis suka dapat undangan ke sana," gitu ya. Waktu itu saya menjawabnya itu, "Belum diundang Allah, Bu, nunggu undangan dari Allah," waktu itu saya ingat betul saya jawab begitu. Nah, itu mungkin tahun berapa ya, Bu Sulastri pertama kali DM saya seperti itu, nggak lama, 2 hari kemudian itu ada, salah seorang itu yang, mau memberangkatkan saya umroh gitu ya. Itu saya kaget banget sih, eee, jadinya waktu itu, beliau waktu itu sempat cerita gitu ya, beliau suka memberangkatkan hafiz-hafizah gitu ya, "Bu Dokter udah hafal berapa juz?" Saya bilang, "Masih ngafalin juz 30 waktu saat itu," gitu. Terus habis itu, "Ya udah nggak apa-apa dilanjutin ya," gitu, "nanti insya Allah, tahun depan, Bu Dokter berangkat." Kalau nggak salah itu, ternyata masih pandemi ya gitu, jadi, masih nggak bisa berangkat waktu itu, bahkan nggak cuma dibatasi, memang belum ada keberangkatan ke sana gitu kan. Terus ya udah saya pikir, ya udah gitu sambil saya mempersiapkan diri. Nah di situ juga saya agak kaget gitu ya waktu dibilang gitu saya tunjukkan, "Ya ampun Pak, saya kemarin tuh baru dibilangin netizen seperti ini." Saya jawab, "Tunggu undangan dari Allah." "Iya hari ini juga, dijawab sama Allah, diundang sama Allah," kata bapak tersebut gitu ya. Sampai saya nangis lagi, terus saya tunjukin lagi, "Nih Pak, saya baru daftar kelas haji dan umroh," saya bilang gitu. Waktu itu saya berpikir ya kan, kita harus meniatkan gitu walaupun memang belum mampu, tapi apa yang kira-kira bisa saya lakukan ya untuk ikhtiar saya, menunaikan ibadah haji atau umroh gitu ya. Kalau haji itu kan harus nyiapin untuk nomor antrean tuh 25 juta gitu-gitu. Posisinya belum ada uangnya juga kan untuk, nyetorin itu 25 juta gitu. Jadinya, waktu itu, "Apa yang bisa saya lakukan ya?" Gitu ya, yang nggak pakai keluar uang apa ya? Oh iya itu tadi salah satunya, "Ah, ya udah saya ikut dulu aja deh kelas haji dan umroh," dan itu pun gratis gitu ya. Nah jadi saya, "Nih Pak, lihat Pak, saya baru daftar kelas haji dan umroh, fikih haji dan umroh, kelasnya aja baru mulai mungkin 2 mingguan lagi," gitu ya. Tapi undangan dari Allah tuh udah datang duluan gitu. Ini latar belakangnya sebelum kemarin, berangkat ya, itu awalnya seperti itu. Alhamdulillahnya ketika saya itu dan itu udah berlalu, udah agak lama nggak jadi berangkat karena kondisi pandemi itu, eee, saya kaget gitu ya dihubungi lagi gitu oleh ajudan bapak tersebut yang, yang mau membayarin saya, Bu Dokter siap berangkat tanggal 26 Januari," gitu ya, 26 Januari 2022 kemarin. Terus, "Oh, saya izin dulu ya di kantor," karena kan harus ngajukan izin cuti gitu kan. Dan ternyata waktu itu diproses karena cutinya harus sampai gubernur ya kalau ke luar negeri kan. Nah, sepanjang proses itu saya sering ngecek gitu ya, gimana yang di kepegawaian, bisa nggak? Bisa bisa, nanti juga bisa pakai surat izin sementara dulu gitu ya, karena memang biasanya butuh waktu agak lama gitu dan sebagainya untuk sampai keluar izin, tapi insya Allah bolehlah kalau namanya ibadah kan ya, gitu. Jadi saya tenang gitu, udah persiapkan semua, beli beli barang lah kayak gitu. Eh, H-1 istilahnya sampai cuman tinggal resleting koper ya, karena barang-barang udah ready, semua segala macam. Tiba-tiba saya mau ngambil surat izin sementara tadi ya, surat izin cuti sementara ternyata dikabarkan oleh kepegawaian, nggak ditanda tangan gitu ya. Istilahnya berarti ya nggak disetujui gitu ya. Itu sebenarnya agak sedih, agak down banget sebenarnya, tapi berusaha nggak keluarkan kata-kata atau apa segala yang buruk gitu ya, berusaha ridho gitu dengan apapun yang terjadi gitu ya. Sempat udah mau, ya udah deh kalau nggak boleh gitu ya, gitu. Cuman ternyata
sekeliling saya itu yang memperjuangkan gitu ya. Yang atasan saya langsung memperjuangkan, atasan di atasnya lagi memperjuangkan, terus teman-teman juga gitu ya. Malah mereka yang kayaknya, kecewa, heboh gitu ya. "Aduh kok nggak bisa berangkat ini?" Tapi saya berusaha jaga hati betul gitu. Waktu itu sholat, ya udah cuman ngadunya sama Allah gitu ya. "Ya Allah, kalau emang nggak boleh, ya udah aku ikhlas," gitu. Mungkin ini bukan waktu yang terbaik menurut Allah, mungkin aku masih banyak yang harus disiapkan, dipelajarin gitu, mungkin masih banyak dosa yang harus aku bereskan gitu dan sebagainya lah. Nah terus abis itu sudah berlalu, saya minta maaf banget. Yang nggak enak sih, lebih nggak enak itu karena tadi ya, uang yang memberangkatkan itu hangus, karena kan udah H-1, udah nggak bisa dialihkan ke siapapun gitu. Jadi sekitar 35 juta karena masih harus ada karantina di sini dan karantina di sana, itu totalnya sampai 35 juta. Nah itu saya sampai bilang, "Pak, saya cicil ya Pak, saya kembalikan," gitu ya, sampai saking nggak enaknya gitu kan. Tapi, beliau itu bilang, "Jangan Bu Dokter," gitu kan ya, insya Allah nanti, Bu Dokter nanti diberangkatkan lagi gitu kan, ada jalan lah gitu ya, "Nggak apa-apa Bu Dokter," gitu ya. Saya lebih sungkan itu aja sih. Sudah berlalu, di situ saya ya udah berpikirnya untuk, apa namanya, tadi mempersiapkan diri lebih baik lagi, belajar lagi, banyak sholat taubat, istighfar gitu ya, selain belajar itu gitu. Terus banyak sering ngelihat, materi-materi tentang haji dan umroh gitu kan. Terus kadang kan kita ngelihat Ka'bah aja udah pahala gitu ya, sering-sering lihat siaran yang, langsung dari Mekah, Madinah gitu. Nah sampai akhirnya, sekitar bulan Agustus itu, saya kaderol tuh dalam satu mobil dengan, eee, 2 bos di atas saya gitu ya. Nah itu, ngobrol-ngobrol gitu. Beliau baru tahu saya mualaf gitu, karena ini bos baru gitu ya. Terus, waktu itu sempet bilang gitu ya ke saya gitu ya, bilang ke bos saya juga yang di atas saya langsung, "Nggak bilang-bilang nih ke Dokter Karissa mualaf," beliau bilang begitu. Terus, "Nanti kabarin ya," gitu, apa namanya, "kalau ada butuh apa-apa," kata beliau. Terus saya bilang, "Alhamdulillah Bu, sudah kondusif," saya bilang gitu. Nah, atasan saya langsung saya sempat ngomong, nyeletuk gitu ya, bilang, "Ini Bu, kemarin nggak jadi umroh," gitu kan. Nah, terus, "Iya, nggak apa-apa Bu, belum waktunya," saya bilang gitu. Nah, ternyata besok paginya itu saya dipanggil ke ruangan beliau gitu, sampai beliau malah saya pikir, "Aduh, saya salah apa lagi ya?" Gitu, sempet gitu, terus tapi beliau malah bilang, "Dokter Karissa, saya minta maaf ya." Loh, kok beliau yang minta maaf? "Saya mohon maaf ya," gitu, "saya ceritakan kisah Dokter Karissa ke ibu saya," gitu kan. Terus beliau bilang, karena beliau sudah sepuh, mau berangkat haji nggak jadi-jadi, yang sakit, yang kemarin pandemi gitu ya, beliau bilang mau memberangkatkan Dokter Karissa gitu, mudah-mudahan ketika memberangkatkan Dokter Karissa beliau dipermudah naik haji. Saya kaget banget gitu kan, langsung nggak tahu harus gimana gitu ya, tertegun gitu, terus langsung nangis gitu, terharu gitu, terus beliau langsung peluk gitu ya, terus, "Iya, alhamdulillah," gitu, terus ya udah gitu, tapi di situ saya nggak berani cerita ke mana-mana dan sebagainya gitu ya. Memang langsung ngurus, surat izin cuti lagi gitu dan sebagainya, tapi benar-benar dalam kondisi tuh pasrah gitu ya. Eee, Orang rumah pun nggak ada yang tahu gitu ya. Saya takutnya nanti nggak jadi berangkat lagi gitu ya. Mungkin apa kemarin saya salahnya di situ ya, kemarin begitu tahu mau berangkat saya cerita sini, cerita sana, saya mau berangkat gitu. Tapi sebenarnya sih maksudnya baik ya, mau minta didoakan gitu. Tapi mungkin ada salah gitu di situ, entah gitu kan, Allah yang lebih tahu ya, di hati saya ada yang nggak beres kah, ada unsur masih ada setitik ria, setitik ujub dan sebagainya, saya nggak tahu gitu. Cuman waktu itu belum berangkat gitu, sampai akhirnya bener-bener udah pasti mau berangkat tuh saya baru bilang ke orang tua gitu ya, nitip-nitip anak dan sebagainya gitu, termasuk ke teman kantor gitu. Dan alhamdulillah jadi berangkat di 22 September gitu, 9 hari. Nah, itu sempat sih kepikiran teman-teman tim Hore yang ada di sana ya, udah mikir, "Ah, nanti di sana mau hubungin siapa." Ada, yang saya sering ikutin, Bung Hasibuan apa siapa gitu. Cuman balik lagi, aduh ini kan baru umroh pertama nih ya, nggak berani janjian sama siapa-siapa dulu deh gitu ya, mau fokus ibadah dulu, terus juga nggak mikir mau belanja apapun juga gitu ya, karena memang fokusnya mau
udah ibadah aja dulu gitu ya. Terus ada ketakutan tersendiri juga karena dengar-dengar cerita orang-orang yang ke tanah suci kan, apa yang kesalahan-kesalahan kita gitu ya, katanya dibilang di sini gitu, nanti di sana tuh kayak dibacain lah tanda kutip gitu ya, terus kita kayak menerima semua konsekuensinya di sana gitu kan, kayak mikir, "Duh, dosaku banyak banget nih pasti," gitu kan, "nanti bakalan ngalamin apa ya aku di sana," gitu kan, itu ada ketakutan sendiri. Jadi mulai dari hari saya dibilang akan diberangkatkan umroh itu, sampai hari saya berangkat itu benar-benar dijaga betul ya. Tadi banyak istighfar dan sebagainya, sampai di airport ya sebelum berangkat itu pokoknya niat dijaga terus ya, istighfar sih yang paling gampang itu selalu dilakukan, terus sambil banyakin baca-baca tadi, buku-bukunya untuk, fikih-fikih di sana, pengen pengen dapat gitu semuanya gitu yang bisa karena kan ini suatu yang kesempatan langka gitu buat saya gitu, nggak tahu bisa ke sana lagi atau enggak gitu. Alhamdulillah saya berangkat ke sana itu, eee, pas di hari Jumat dan pertama kali itu tibanya di Mekah dulu. Nah, waktu itu tibanya itu dini hari, jadi sebelum subuh ya. Nah, waktu waktu tiba di sana tuh cuma nurunin barang di hotel, lalu langsung dibawa masuk ke mana, langsung ke itu, langsung ke, mmm, Mekah itu ya. Ke Ka'bah itu, oh dibawa ke Ka'bah, ya betul tadi ada masuk, betul itu waktu Allah ternyata karena saya baru sadarin sih ternyata waktu September itu kan semuanya sudah dibuka ya, sudah bisa cium Ka'bah dan sebagainya, sedangkan di Januari itu masih dibatasin ya, ada penghalang kita dengan Ka'bah gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, baru terjawab di situ memang betul bahwa itu waktu terbaik gitu ya, sampai nggak ada, apa ya, nggak ada larangan apapun lah di situ ya. Kemarin itu. Nah, terus waktu tiba di sana itu saya pikir kayak Jumat di sini lah ya, ramenya pas lagi sholat Jumatan gitu. Ternyata di sana dari malam Kamisnya itu mungkin ya juga udah rame, subuh juga udah rame banget. Jadi waktu kami tiba di sana dengan excited, dengan semangat banget kan, wah mau lihat Ka'bah nih gini. Ternyata pas kita masuk tuh udah langsung sama apa, askar-askarnya itu nggak boleh masuk, nggak boleh turun ke bawah. Saya tuh sempat masuk itu kan udah ngafalin ya, udah dari apa, berihramnya di pesawat, kemudian, menuju dari hotel ke Mekah itu kan udah labbaik Allahumma labbaik, itu udah sambil udah terharu dan nangis-nangis gitu ya. Udah, "Ya Allah nyampe juga ke sini," gitu ya. "Ya Allah kok dari miliaran orang di dunia, alhamdulillah ya saya bisa nyampe ke sini," gitu. Allah bisa panggil saya balik gitu ya, kayak pulang gitu, kayak pulang ke rumah gitu ya, kayak mudik gitu kan, kayak seolah-olah seperti itu gitu rasanya. Nah itu, udah seneng banget gitu kan, terus saya nggak ngerti, posisi Ka'bah tuh sebenarnya dari yang lantai jalanan itu ternyata kita turun eskalator ke bawah gitu ya. Bayangan saya tuh, sejajar gitu. Jadi saya lihat, "Kok nggak kelihatan Ka'bahnya di mana?" Gitu ya. Aduh ini apa tadi karena ketakutan ya, "Apa ini dosa ya?" Jadi nggak ngelihat Ka'bah gitu. Ternyata emang harus turun dulu dan ternyata waktu kamu mau turun udah nggak boleh, udah full di bawah gitu ya, nggak boleh. Sedih banget di situ tuh kita langsung pada sedih banget, langsung, "Ya masa sih baru pertama kali dateng tapi udah nggak bisa ngelihat Ka'bah," gitu kan, harus dari atas doang gitu kan kayak kayak kurang gitu, kayak gimana gitu. Nah terus ya udah, saya apa yang Mutawif ya, mutawifnya itu sempat bilang, "Ya udah, kita usaha dulu, kita cari dulu jalan, kita ikutin dulu aja arahannya. Memang kalau hari Jumat seperti ini, tapi insya Allah nanti kita ulang lagi, ada di bawah," gitu ya. Waktu jalan menuju tempat yang diarahkan oleh askar yang lain, tiba-tiba ada salah satu tuh yang membukakan gitu ya, askarnya ada yang membukakan untuk apa namanya, boleh ke bawah. Wah, itu rasanya kayak apa ya, langsung langsung berlari-lari kecil gitu. Alhamdulillah alhamdulillah bisa ke bawah gitu kan. Udah, makasih ya Allah, alhamdulillah gitu. Pertama kali lihat Ka'bah tuh nggak bisa disampaikan ya apa, pokoknya itu saya langsung bersyahadat sekali lagi. Entah kenapa tuh kan dipimpin untuk doa melihat Ka'bah. Itu tapi saya juga sambil langsung bersyahadat sekali lagi gitu ya di depan Ka'bah gitu. Masya Allah gitu kan. Terus habis itu, ya Allah udah sampai ke sini. Terus udah langsung tuh, langsung tawaf gitu kan. Terus,
Saya tuh berusaha ngintip-ngintip gitu ya, pas di Hajar Aswad tuh berusaha ngintip-ngintip ya. Saking ramainya orang itu nggak kelihatan, bahkan saya berusaha ngeliat silver-silvernya itu aja nggak kelihatan gitu kan. Sampai, "Ah, udahlah," gitu kan. Tapi ya udah, kan itu sunnah juga ya kalau mau cium, tapi saya pikir kayaknya mungkin nggak bisa mungkin ya, mungkin nggak bisa gitu ya. Nah, padet banget sampai akhirnya itu pertama kali kita habis dari situ karena belum mandi ya, belum beres-beres dan sebagainya, baru pulang ke hotel. Waktu pulang ke hotel, itu sempet ya, saya tuh sempat mikir gini, "Kok kayak gini ya orang haji dan umroh?" Ini belum haji ya, itu aja udah kayak berdesak-desakan banget gitu karena hari Jumat itu tadi ya. Itu sampai saya sempat ya terbersit tuh gini, "It's not my thing," gitu ya. Ini nggak aku banget nih, rebutan apa tuh nggak aku banget. Aku sempat mikir gini, "Kok orang pada mau ke sini lagi ya, rebutan kayak gini?" Gitu. Saya sempat mikir mikir gitu, tapi terus tiba-tiba saya, "Astagfirullahaladzim," saya gitu ya. Langsung astagfirullahaladzim, langsung sholat tobat itu saya di hotel, saya gini, "Ya Allah, ampunin aku ya Allah." Kan doa Nabi Ibrahim nggak kayak gitu ya, doa Nabi Ibrahim itu justru supaya kita, apa, umat ini, tertambat ya hatinya gitu kan ke Ka'bah gitu, balik ke kenapa aku malah ngerasain seperti ini gitu. Sejujurnya itu yang saya rasain waktu masuk ke hotel gitu ya. "Duh, ini nggak aku banget nih, aku nggak bisa nih desek-desekan kayak gini," gitu. Sempat mikir kayak gitu, tapi langsung astagfirullahaladzim gitu. Dan sejak hari itulah mungkin di situ mulai tumbuh gitu ya, kecintaan, oh pokoknya sholat fardu itu, pokoknya di situ doang, di mana, selalu di masjid loh. Orang mau di pelataran aja biarin nggak desak-desakan keluarnya, saya mau ke dalam gitu kan. Udah kayak gitu terus alhamdulillahnya itu saya dapat teman kamar itu, oma-oma ya, masih umur 56 tahun sih gitu, tapi cucunya udah 3 atau berapa ya. Nah itu ternyata semangat banget gitu ya, dan itu memang doa saya waktu sebelum berangkat gitu. Nggak cuman supaya saya diterima amal ibadahnya, saya semangat, saya diberi kesehatan, tapi juga, ya Allah semoga saya dapat teman kamar yang juga kooperatif, yang juga semangatnya sama gitu ya untuk beribadah, fokus sama Allah gitu ya. Dan alhamdulillah tuh ya, walaupun, "Waduh, oma-oma," tadi sempat mikir gitu, yang ada kan saya jagain ya, apa gitu-gitu, tapi ternyata di situlah ya, nikmat yang Allah kasih gitu, ternyata beliau juga, bahkan mungkin lebih luar biasa dari saya gitu ya. Di saat tadi saya waktu mau ngantri doa di Hajar Ismail ya, Hijar Ismail, nah itu, apa namanya, sempat saya bilang, "Entar aja ya Oma, entar aja Oma," ya. Dan alhamdulillah tuh ya, walaupun, "Waduh, oma-oma," tadi sempat mikir gitu, yang ada kan saya jagain ya, apa gitu-gitu, tapi ternyata di situlah ya, nikmat yang Allah kasih gitu, ternyata beliau juga, bahkan mungkin lebih luar biasa dari saya gitu ya. Di saat tadi saya waktu mau ngantri doa di Hajar Ismail ya, Hijar Ismail, nah itu, apa namanya, sempat saya bilang, "Entar aja ya Oma, entar aja Oma, ini penuh banget Oma, nanti Oma kenapa-napa," saya bilang gitu. Itu beliau tuh yang kayak udah tekad bulat banget gitu, yang enggak bergeming gitu, tetap, dan alhamdulillah kita bisa dapat masuk ke dalam gitu kan. Walaupun yang waktu ke Hijar Ismail pertama kali itu, nggak ada ruangan sama sekali untuk sholat 2 rakaat. Jadi, "Udah Oma kita, berdiri aja, tapi kita nyebutin bacaan sholat 2 rakaat," gitu, sambil berdoa. Sampai diusir gitu baru keluar gitu kan. Itu pertama kali. Itu kemudian di sana kan 4 hari ya. Malam pertama tuh kita minta besoknya itu saya minta dibangunin jam 3 gitu. Saya pikir jam 3 itu sepi, ternyata nggak pernah ada sepi ya di sana gitu. Terus, besoknya lagi saya minta, "Allah bangunin jam 2," bener jam 2 dibangunin. Terus hari terakhir saya minta dibangunin jam 1 dan bener dibangunin jam 1 gitu. Makin maju terus ternyata memang tapi nggak pernah sepi kan gitu. Nah, di malam terakhir itu sebelum besok kami berangkat ke Madinah, saya tuh sempet terpencar sama oma ini ya, tempat terpencar, sejak habis dari sholat di Hijar Ismail, biasanya saya selalu sama oma itu kan, karena khawatir oma nggak bisa balik lagi ke hotel gitu. Tapi kita udah memang pernah janjian, kalau kita berpisah, kita ketemu di dekat yang Pancoran Emas ya Oma, gitu. Nah ini saya tungguin sampai teman-teman yang lain udah balik ke hotel, "Udah, nggak apa-apa nanti paling Oma bisa kok nyampe ke hotel." Enggak, takut Oma nggak bisa pulang," saya bilang. Saya di pinggir tuh sambil nangis, "Ya Allah lindungin Oma, ya Allah jangan sampai keinjek-injek." Saya mikir gitu kan ya. Tiba-tiba Oma tuh keluar dari kerumunan itu tuh dengan gagah banget gitu kan. Terus, "Oma, Oma nggak apa-apa?" Saya bilang gitu. Ternyata Oma bilang, "Ica, alhamdulillah. Ica kemana sih tadi Oma cariin?" Katanya. Oma tuh merepet-merepet di pinggirnya Ka'bah itu, jadi Oma bisa cium Rukun Yamani, Oma bisa pegang Hajar Aswad.
"Ya Oma, alhamdulillah, masya Allah," udah senang-senang gitu. Ya udah, Oma berarti nanti Oma kan capek kan, Oma istirahat. Malam ini Oma nggak usah ikut Ica ya, Ica berani kok sendiri ke mana, ke Ka'bah lagi gitu ya, untuk tahajud, untuk sampai subuh di sana lagi. Oma kan udah dapet semuanya, Oma istirahat aja. Nanti kita kan mau ke Madinah, Oma harus sehat. Saya bilang gitu. Tapi ternyata waktu saya bangun jam 1 itu, saya bangun, Oma bangun dan Oma di hotel aja ya, Oma nggak mau, Oma ikut. Nah, waktu Oma ikut itu kenapa saya cerita gini, karena itu ternyata setelah kita tawaf lagi gitu, udah selesai, Oma ternyata ngantri lagi ke Hajar Aswad gitu ya, yang penuh banget itu. Terus saya sama, selalu saya gandeng, saya tarik, "Oma, entar aja Oma, bahaya Oma, itu kita udah kegencet depan besar, belakang besar," gitu kan. Terus sempet akhirnya tuh bener-bener saya udah di pinggir dinding Ka'bah, udah bisa pegang, udah bisa cium, tapi ternyata saya baru tahu juga pinggir Ka'bah tuh ada miring gitu ya, ada marmer miringnya itu ternyata yang katanya supaya kalau orang kegenjot juga masih ada udara. Nah, di situ saya malah ngerasa kaki saya kan ketekuk ya di situ, karena dan didorong-dorong dari sisi depan itu. Sempet udah kayak nggak bisa nafas, dari zikir apa jadi zikirnya la ilaha illallah, saya pikir kalau nafas saya putus, ya udah lagi la ilaha illallah gitu ya. Nah terus nggak tahu, "Oma, Ica udah nggak kuat lagi," aku udah bilang gitu ke Oma. Oma kayaknya udah agak panik tuh, "Aduh anak orang mati nih," katanya Oma gitu. Terus, "Ica udah nggak kuat lagi," itu Ica udah lemes, terus kayak ada orang juga, manggil, askarnya itu kayak kayak suruh nolongin, tapi kayak cuman dilihat aja, Ica udah ngeliat itu kayak udah gelap, udah kayak nyaris nggak lihat apa-apa, sampai akhirnya pas saya agak melek gitu, kok saya udah di depannya Hajar Aswad gitu ya. Waktu depan Hajar Aswad itu, saya berusaha langsung buru-buru dong mau cium gitu kan, gitu ya. Kan itu harusnya nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi karena kaki saya agak ketekuk, itu nggak nyampe. Saya, "Astagfirullahaladzim, saya dosa apa nih udah di depan Hajar Aswad kok nggak bisa cium," gitu kan. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," saya begitu terus, terus habis itu saya coba lagi, kedua kalinya lompat lagi, nggak kena lagi gitu ya. Aku dosa apa, saya udah ngelihat, oh warnanya ternyata nggak batu hitam tuh, nggak hitam ya, agak coklat kemerahan, merah bata gitu kan, sama kayak udah ngelihat gitu ya. Saya bukan apa-apa sih, untuk kenapa pengen banget sih nyium hajar aswad, nggak gitu, cuma kayak, insya Allah kalau saya udah pernah ngelihat batu surga ini, saya nanti pulangnya nggak salah alamat gitu ya, balik ke, surga lagi gitu. Cuma pikirnya itu doang gitu, nggak ada niatan apapun gitu. Terus udah yang ketiga kalinya nggak tahu gimana, tiba-tiba saya pas nyoba sekali lagi itu langsung masuk gitu, satu muka tuh masuk ke hajar aswad itu gitu, terus alhamdulillah gitu kan. Terus nggak lama Oma juga ternyata sempat nyium gitu, sempat nyium sedikit gitu, tapi kata Oma udah nyium, kalau yang sebelumnya kan beliau hanya pegang. Keluarnya lagi bingung, keluarnya lagi gimana ini ya, itu ciput saya ini dalam nih sampai hilang. Ini nggak kebuka, tapi ciput dalamnya tuh hilang, nggak tahu gimana itu bisa terjadi. Gitu sampai udah mau keluarnya itu tiba-tiba itu, bahkan Oma itu kelepas, "Ica, tas Oma hilang," kata gitu. Aduh, sementara saya udah kayak ditarik sama orang gitu, ada 2 orang Indonesia kayak bapak-bapak tuh narik saya keluar, saya nggak berani ngelihat itu siapa karena apa, ciput saya juga lagi hilang, jadi saya fokus begini gitu kan. Terus, "Makasih makasih," saya cuma begitu doang, tapi Oma udah nggak ada, aduh Oma gimana ya gitu. Oma tuh kayak terbenam kerumunan gitu kan, karena beliau jongkok mau nyari tas gitu. Saya di pinggir, "Ya Allah lindungi Oma, jangan keinjek-injek," sama mikir gitu lagi. Dan ternyata Oma juga keluar dengan yang sama seperti semalam, dengan gagahnya keluar gitu kan, "Ica," ada gitu, Oma nggak apa-apa," saya bilang gitu. "Enggak," waktu Oma jongkok malah kayak kerumunan itu kayak buka gitu, kayak terbuka kayak laut merah dibelah kata si Om. Kayak gitu, so, "Oh iya Masya Allah," terus udah kita tuh kayak istirahat gitu ya, minggir gitu kan, terus ke mana, minum air zam-zam gitu ya. Terus alhamdulillah ya Oma ya gitu di hari terakhir kita di Mekah, Allah izinin kita nyium Hajar Aswad, semuanya udah kita sunah-sunahnya bisa kita lakuin, bisa ngerasanya udah ngejos banget lah, optimal banget lah waktu saat itu ya. Sebenarnya sih mau mau mensyukuri nikmat Allah gitu ya, mau alhamdulillah gitu. Tapi mungkin di situ Allah ngelihat juga gitu, nanti kalau saya seperti itu mungkin saya jadi berpuas diri dan sebagainya, terus nanti jadi nggak semangat lagi gitu ya kembali ke Baitullah. Saya nengok sebelah kiri gitu ya, waktu ke sebelah kiri ada ibu-ibu yang lebih tua lagi dari si Oma, dari Medan. Saya ngobrol-ngobrol, "Ibu, udah berapa hari di sini?" "Saya baru datang, saya Madinah dulu." "Oh gitu, baru datang hari ini. Ibu udah ngapain aja?" Saya nanya.
saya udah cium Hajar Aswad 4 kali. Saya langsung nengok oma gitu ya. Yang saya pikir, saya yang penting saya udah pernah nyium Hajar Aswad, nanti kalau ke sini-sini lagi mungkin saya nggak berusaha nyium lagi deh. Karena tadi kayak udah berbahaya banget, udah beresiko banget gitu ya, kayak udah menzolimi diri sendiri gitu rasanya gitu kan. Kayaknya enggak deh, tiba-tiba Allah pertemukan dengan orang yang lebih tua, baru hari itu datang, tapi udah nyium Hajar Aswad 4 kali, itu kayak rasanya gimana gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu, aku nggak ada apa-apanya gitu kan. Belum lagi saya tanya lagi, "Ibu tinggal di mana? Hotel di mana?" "Enggak, saya di sini aja." Jadi beliau iktikaf di situ. Gitu ya, "Ibu nggak lapar?" Saya bilang, "Enggak, alhamdulillah ada yang ngasih kurma, saya minum air zam-zam gitu, saya nggak kelaparan." Masya Allah gitu kan, sampai saya, ya disitulah saya ngerasa di situ, ya Allah ampunin aku ya kalau kalau aku tadi merasanya aku udah maksimal beribadah, padahal sebenarnya banyak yang lebih maksimal dari saya gitu. Sudah, berlanjut ke Madinah, di situ, apa namanya, nggak kalah lagi ya yang saya tetap berusaha menjaga niat dan sebagainya gitu ya. Dipesenin gitu sama yang berangkatin saya, "Jangan belanja ya," gitu, "nanti kalau sekalinya kamu belanja, nanti kamu tawafnya di pasar," gitu gitu ya. "Oh iya siap," gitu kan. Di Raudhah juga selama nggak diusir kamu sholat terus, dan alhamdulillah gitu, di Raudhah tuh dapet, jatahnya itu, sesinya itu pas habis sholat subuh langsung gitu. Jam 6-an itu udah bisa masuk, alhamdulillah walaupun saya ada di tengah-tengah, raudhah itu tapinya, apa, harusnya kan banyak dilalu lalang orang gitu ya, nggak bisa sholat lama, di situ saya bisa sholat 12 rakaat ditambah sholat duha, jadi Masya Allah gitu ya, itu, di situ, apa, mutawifnya juga, sempet bilang, "Kalau misalnya mau masang sendal lagi, jangan dibanting-banting ya, kayak orang masang sendal dibanting-banting, harus hormati ini, apa, di sini tempatnya Rasulullah," gitu. Rasulullah tuh nggak bener-bener meninggal gitu ya, beliau itu, eee, apa istilahnya itu, dibilang, sebenarnya makanya kenapa waktu kita, sholawat itu, Rasulullah sebenarnya memberi jawaban gitu ya kepada kita gitu ya, "Bagimu keselamatan, bagimu, apa, rahmat," gitu lagi buat kita ya. Karena sebenarnya Rasul nggak benar-benar meninggal gitu, rohnya gitu ya, dikembalikan untuk menjawab salam kita gitu. Saya, oh seperti itu ya, di situ adab-adabnya segala macam gitu. Terus setiap kita berniat, "Ayo kita harus, agak ke dalam," atau gimana gitu. Bener-bener di situ saya ngeliatnya ibadah di sana tuh memang nggak cuman butuh iman gitu ya, tapi memang fisik juga, mental juga gitu dijaga. Alhamdulillah, overall itu lancar gitu ya, semua kekhawatiran yang saya takutkan, sakit, itu sekamar udah waktu di Madinah itu saya nggak sekamar berdua lagi, tapi berlima. Dan itu 4 orang lain itu udah sakit karena udah ibu-ibu semua gitu ya, udah pada batuk kering dan sebagainya, AC tuh dimatiin, sempet sempet misalnya saya tuh sempet agak nggak kuat sebenarnya kalau nggak ber-AC gitu ya, tapi berusaha nggak keluar apapun keluhan gitu di mulut gitu ya. Saya cuman keluarin itu, saya punya mini fan itu yang portable itu dari tas saya, cuman ya udah karena pada sakit kan saya nggak tega juga gitu ya, saya cuma taruh aja minivan-nya itu deket saya, ya udah alhamdulillah bisa tidur gitu kan, dinikmati alhamdulillahnya saya masih tetap sehat gitu kan. Itu jadi itu yang nikmat yang Allah kasih dan yang berkesan itu waktu ziarah-ziarah itu banyak semuanya berkesan ya, dari Jabal Rahmah ya katanya tempat Nabi Adam dan Nabi Hawa dipertemukan lagi, di situ saya ya itu, berpikirnya itu walaupun orang mungkin banyak berdoa jodoh gitu ya, eee, ya ada sih doa jodoh juga gitu. Cuman, lebih ke apa, lebih ke sebenarnya lebih ke kasih sayang Allahnya gitu yang saya mau, jangan sampai meninggalkan saya gitu, rahmat Allah itu selalu ada sama saya. Itu yang pertama yang saya minta waktu itu, dan waktu di Jabal Uhud juga tuh saya ngelihat kan dibilang itu gunung yang nanti akan ada di surga lagi ya. Itu mungkin orang pada bikin video dikejar ngejar-ngejar burung apa segala macam gitu ya, itu selain juga ke makam itu kan ada di sana eee, itu juga saya ngelihatnya, aduh makam itu sederhana banget ya untuk, para syuhada ini gitu ya, yang udah berjihad Allah, demikian hebat pengorbanannya luar biasa gitu ya, cuman makamnya sesederhana ini gitu loh, siapa kita kalau makamnya kita tuh berindah-indah gitu ya, gitu. Nah terus kemudian itu saya yang waktu nungguin yang lain masih pada foto, video, saya cuman
sendiri itu mandangin Jabal Uhud gitu ya. Insya Allah gitu ya, saya waktu nanti meninggal, saya bisa ngelihat gunung ini lagi gitu ya. Berarti waktu saya bisa ngelihat gunung ini lagi, berarti saya benar saya ada di surga gitu ya. Jangan sampai saya nggak ngelihat gunung ini lagi gitu. Waktu itu batin saya mikir kayak gitu sih. Dan ya pastinya teman-teman di sini yang pasti apalagi yang tinggal di sana, yang itu udah lebih banyak tahu lah ya, kisah-kisahnya. Jadi saya makanya nggak cerita arti-arti yang di sana, tapi lebih ke arti buat saya pribadi gitu ya, itu yang antara lain saya rasakan gitu. Eee, Alhamdulillah pulang dari sana insya Allah gitu ya, saya percayakan semua, husnuzon billah ya, bahwa di tempat-tempat itu mustajab berdoa, menaikkan doa gitu, dan yang saya pegang adalah ketika di sana saya begitu menjaga lisan, begitu menjaga hati, begitu menjaga pikiran, ya insya Allah waktu kembali ke Indonesia juga hal yang sama juga gitu ya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bukan cuma waktu di sana aja gitu ya, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa takut ya kalau tiba-tiba diazab langsung gitu ya. Nah tapi ya itu dibawa, semangat itu dibawa sampai ke Indonesia gitu. Dan alhamdulillah gitu hal yang nggak saya kira gitu, saya nggak pernah bilang saya itu siapa dan apa, di rombongan itu juga mungkin banyak yang nggak menyadari saya itu mualaf dan sebagainya. Nah, tiba-tiba udah balik ke Indonesia beberapa hari, baru saya dihubungi pihak travel gitu ya, "Bu dokter tuh yang mualaf itu?" Gitu katanya. Dan dipanggil ke kantornya malah malah alhamdulillah gitu ya, sempat ngobrol sama pemiliknya, direncanakan dibuatkan paket umroh ke Dubai insya Allah bulan Maret besok gitu ya. Nggak tahu ya kuotanya terpenuhi atau enggak, tapi ya, alhamdulillah ya kalau menurut saya benar kalau dibilang umroh dan haji itu kesannya kayak mungkin kita kayak jihad ya, terutama kita ibu-ibu gitu, istri dan sebagainya. Nah, tapi ya di situ percaya gitu ya, mungkin ada yang kalau saya kebetulan dibayarin ya, kalau yang sampai nabung sekian lama gitu ya, mengorbankan banyak hal gitu untuk berangkat ke sana, insya Allah gitu ya, rezeki dari Allah itu akan datang mungkin nggak dalam bentuk uang gitu ya, tapi dalam bentuk hal lain itu saya yakin gitu, karena itu yang terjadi sama saya gitu, yang saya pikir mungkin saya nggak seberapa dibandingkan, teman-teman saya yang lain, itu saya sampai terharu gitu ya, yang pekerjaannya penjaga warteg, ada jualan di pasar dan sebagainya gitu ya. Saya dokter gigi loh, nggak punya tabungan buat naik umroh dan haji gitu ya. Kayak kepukul banget gitu ya, gitu. Berarti bukan soal mampu gitu ya, tapi siapa yang berniat dan dimampukan Allah, diundang Allah itu benar-benar iya gitu, nyata adanya gitu ya. Eee, Mungkin banyak hari ini penghasilannya lebih banyak dari mereka, tapi belum sampai ke sana gitu, sedangkan mereka begitu gitu, yang saya terharu itu dan alhamdulillah tadi ya, mungkin banyak juga gitu doa-doa saya di sana belum tampaknya terjawab gitu. Tapi, alhamdulillah gitu, selalu berusaha husnuzon billah gitu, Allah akan jawab tepat pada waktunya gitu ya, pada waktunya Allah gitu ya. Allah selalu jawab sih, cuma maksudnya kita melihatnya itu, di waktu yang, paling pas lah menurut Allah gitu sih. Itu antara lain pengalaman saya. Khawatir kepanjangan nih Mbak Dini, nanti mungkin kalau, lain waktu bisa disambung lagi, kira-kira seperti itu, kalau ada mau dikoreksi juga silakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah Bu Dokter, pengalamannya sungguh sangat luar biasa, menginspirasi kita semua yang ada di Zoom kali ini. Baik, setelah ini mungkin langsung saja saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Yang sudah hadir di sini mungkin sudah menyiapkan pertanyaannya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu atau mau Zoom chat lewat, di kolom ini silakan, atau mau langsung saja nih, langsung buka mic-nya, langsung angkat tangan, langsung mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Mungkin silakan Bunda Enok. Suaranya mungkin agak dikeraskan lagi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eno. Begini,
saya selalu setiap mendengar seseorang yang pulang dari berhaji atau umroh, karena saya kan belum ke sana gitu. Jadi saya selalu mikir, ini yang pulang dari Mekah rasanya seperti apa waktu pertama melihat Ka'bah gitu. Jadi saya selalu kalau lihat di TV sih ya seperti itu, tapi kayaknya enggak begini deh kalau lihat aslinya gitu. Kira-kira Bu Dokter seperti apa waktu pertama melihat Ka'bah, perasaannya gitu? Iya, makasih Bu Eno pertanyaannya. Iya, jadi ya itu pentingnya kita kenapa kalau kita belum, berangkat ke sana Bu Eno jangan berkecil hati, kita terus belajar Bu Eno ya, gitu. Insya Allah nanti waktu datang saatnya itu jadi lebih berarti, lebih bermakna. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya, sempet, mendengar gitu ya, sempet tahu, sempet belajar bahwa, posisi Ka'bah itu kan sebenarnya ada Baitul Ma'mur ya, yang sejajar dengan poros, Ka'bah yang di dunia ini dengan Ka'bah yang ada di atas gitu ya. Jadi waktu waktu saat itu saya nggak sekedar melihat Ka'bah yang ada di dunia ini gitu ya. Saya waktu itu merasakannya adalah, ya Allah, aku lagi sama seperti malaikat-malaikat yang di Baitul Ma'mur juga lagi tawaf menyembah Allah gitu ya. Jadi semangat itu yang saya rasakan gitu. Jadi waktu tauf itu nggak sekedar ikut-ikutan, nggak sekedar baca-bacaan gitu ya, di titik ini begini, di titik itu begitu doanya gitu, bacaannya gitu, enggak. Tapi bener-bener menikmati hal itu gitu. Waktu itu juga saya gini, yang biasanya kita sholat itu kan, melihat tempat sujud ya, Bu Eno. Nah itu saya hari ini saya nggak ngelihat ke tempat sujud, selama sholat di sana saya lihat Ka'bah. Saya lurus lihat Ka'bah gitu, jadinya nggak nunduk gitu. Jadi itu sih yang kadang rindu ya waktu sholat di sini, waktu sholat di sini itu saya rindu suasana itu gitu. Biasanya saya lihat Ka'bah digambar di sajadah, ini saya lurus gitu, lurus pandangannya ke depan gitu. Ini yang selama ini saya sholat, saya sujud menghadap situ, ternyata saya sekarang ada di depan mata saya gitu. Dan dibilang kita ngelihat aja dapat pahala, ya udah Bu, kalau lagi duduk istirahat udah nengoknya ke sana, terus lagi muter lagi kemana, matanya, kepalanya ke sana, terus gitu ya, ngumpulin pahala banyak. Bahkan di sana tuh Bu, itu saya bener-bener kalau cerita orang ya, ada yang ngasih kopi, ngasih apa, sebagainya, kayak gitu sih. Itu yang saya rasakan waktu itu, yang alhamdulillah, saya ini lagi satu poros sama malaikat-malaikat yang menyembah Allah, alhamdulillah. Tadi ya gitu ya, selama ini arah sujud saya ini ada di depan mata saya, jadi dipuas-puasin banget gitu waktu saat itu gitu. Nanti insya Allah saya doain Bu Eno juga bisa segera diberangkatkan ke sana ya Bu ya. Amin ya Rabb. Oh, Mudah-mudahan saya seperti Bu Dokter Oh. berangkat. iya. Jazakallah Masalah khair, saya. Oh, Dokter. Ini mungkin kita ada sela dulu ya untuk sebelum tanya jawab kembali sudah hadir di sini. Maaf ya sela dulu. Di sini ada YouTube yaitu mungkin ini akan memperkenalkan program Umroh Tim Hore bersama YouTuber. Mungkin Pak Bahrawi bisa menyampaikan secara langsung. Tafadhol Pak Bahrawi. Bentar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami saat ini di Madinah Al-Munawwarah sedang membantu proses jamaah datang, kepulangan, check-in, check-out. Kita sedang berada posisi di daerah Masjid Abu Bakar dan Masjid Al-Ghamamah. Itu Masjid Awan. Tapi nggak boleh terlalu ke sana karena sinyalnya kurang bagus.
Nah, tadi belum ngikutin dari awal apa ini ya? Acara hari ini apa? Iya, Pak Barawi. Di sini mungkin Pak Barawi bisa memperkenalkan program umroh Tim Hore bersama YouTubers yang Oh akan iya, diselenggarakan. Iya, silakan Pak nanti Barawi. tanggal 16 Agustus ya, insya Allah. Iya. Oke, kebetulan nanti insya Allah ada salah satu pemenang giveaway umroh dari Bahrawi Channel kemarin akan diberangkatkan bersama dengan grup Tim Hore tanggal 16 Agustus insya Allah. Jadi, nah mungkin di sini ya para ibunda, ayahanda yang sudah hadir, Pak Bahrawi ini adalah salah satu YouTuber yang tergabung dalam grup Tim Hore dan beliau kebetulan bermukim di Mekah Al-Mukarramah dan beliau ini memiliki travel ya, jadi bisa langsung mungkin berminat bisa langsung hubungi beliau atau bisa DM ke Instagramnya Tim Hore. Nanti insya Allah akan dijawab oleh admin. Dan insya Allah kita nanti di bulan Agustus nanti ada program umroh bersama. Insya Allah bisa ikut juga yang bergabung mungkin dari mana dari luar bisa nanti insya Allah bergabung di sini. Akan menjadi fasilitator kita nanti. Ya, Tahu. Oh, mungkin ini sudah. Oke. Iya, ya maaf. Iya, mungkin nanti insya Allah bisa dibantu ya Pak Barawi ya. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya, insya Allah nanti kita ada kajian juga bersama Pak Barawi di tanggal 5 Februari ya. Jadi setelah acara ini di Ahad depan, insya Allah kita juga mungkin ada lebih mendetail soal serba-serbi umroh. Jadi jangan lupa untuk hadir juga ya. Baik Pak Barawi. Iya. Saya ucapkan jazakallah khair Pak Bahrawi atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar di sana ya Pak Bahrawi ya. Amin. Karena saat ini masih crowded banget di Makkah dan Madinah dan hotel-hotel juga naik bukan hanya 300%, hampir 1000% mungkin dari yang biasa-biasa saja dari luar biasa karena penuh. Hampir semua hotel penuh di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa ya, baru pertama kali umroh sepadat tahun ini. Jadi dari Desember sampai hari ini, Masya Allah, tabarakallah, itu benar-benar perjuangan yang mungkin mungkin banyak yang kaget gitu, jamaah-jamaah yang mendaftar ke travel, mungkin travelnya belum bisa memberangkatkan di saat ini, khususnya bulan Desember, Januari, Februari, itu benar-benar subhanallah sulit mencari hotel di Mekah dan Madinah. Bintang 5, bintang gejora, bintang biasa, semua. Subhanallah. Tapi kami sebagai penyelenggara umroh selalu beroptimis ya untuk membantu para tamu-tamu Allah yang pasti setiap jamaah yang sudah memiliki visa, insya Allah tempatnya ada. Insya Allah, yakin itu insya Allah. Dari Desember, Januari, dan Februari ini yang sulit banget mendapatkan hotel. Insya Allah kalau tahun depan sudah mulai, maksudnya di tahun 2023, setelah bulan haji nanti, insya Allah permudahkan karena banyak hotel yang baru, karena banyak hotel-hotel yang lama waktu COVID itu banyak yang ditutup sampai hari ini, dan ada juga yang direnovasi juga. Insya Allah mudah-mudahan dari
bulan Agustus sudah normal kembali insya Allah, Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Karena kasihan sekarang, prihatin ya bagi travel-travel yang sudah menerima biaya dari bulan-bulan yang sebelumnya, mungkin dari tahun sebelumnya. Sangat kesulitan bagi travel-travel Indonesia khususnya untuk mendapatkan tempat selama di Mekah dan Madinah saat ini. Mungkin bisa di downgrade mungkin, karena harganya benar-benar selangit melambung. Jadi kami juga ikut mendoakan pada teman-teman travel, pengusaha-pengusaha umroh dan haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini perjuangan untuk melayani tamu-tamu Allah sebagai panitia Allah memang tidak mudah untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya jamaah itu tetap berangkat dan on schedule, karena biasanya kalau sudah tiket sudah terisut itu sudah tidak bisa dirubah lagi, kecuali mungkin kalau sudah booking hotel, tiket dan lain-lain itu dari awal-awal hari, jauh-jauh hari. Baik, Mungkin ini yang bisa mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti tanggal 5 kita sambil manasik umroh, seperti apa perjalanan umroh, seperti apa nanti kita setelah berada di kota Madinah dan kota Mekah, dan mungkin nanti setelah kita ada program ekstra gratis ke Taif. Ya, baik baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Bahrawi atas informasinya. Baik, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Mungkin satu lagi ya untuk sesi tanya jawab, satu pertanyaan lagi. Mohon maaf sekali sudah, mungkin ini Bu Dokter lagi yang jangan sabar. Sudah ada pertanyaan tadi dari Bunda Azak ya. Assalamualaikum. Mungkin bisa dijawab atau masih boleh satu lagi nih Bu Dokter? Silakan, boleh. Tadi Bu Astri ya di chat. Iya. Tadi kan Bu Astri ditanya berapa kali untuk tawaf sa'i dan tawaf dan sa'i ya selama umroh di sana. Iya. Alhamdulillah selama 4 hari di Mekah itu saya 7 kali tawaf. Kalau umrohnya itu 3 kali ya, umroh yang wajib, terus saya ada mbadalin umroh sepupunya bos yang berangkatin saya itu, karena saya waktu itu kan katanya syaratnya harus muslim, terus sudah meninggal. Nah kan saya kebetulan kalau di keluarga nggak ada ya, jadi saya tanya yang berangkatkan saya umroh dan ternyata ada keluarganya yang belum dibadalkan. Nah itu saya mbadalin beliau sama tawaf wada yang terakhir ya. Itu. Tapi kalau di luar yang bersama rombongan itu, saya sendiri itu totalnya 7 kali gitu. Alhamdulillah Bu Asri ini makasih juga salah satu yang support saya kemarin, alhamdulillah gitu ya. Betul kalau kita udah dikasih kesempatan sama Allah tuh insya Allah gitu ya, Allah yang atur semuanya, Allah pelihara gitu. Di sini saya mau bilang gitu, Bu Asri mungkin nggak tahu gitu ya, malam saya besok mau berangkat umroh ini, mama saya tuh sempat bilang gitu ya, "Kak, jangan lupa isiin token listrik," ya. Saya di rumah pakai yang token listrik itu kan. Sebenarnya saya cuma mau ngisi 300.000 gitu ya. Nggak tahu kenapa saldonya itu dibilang tidak mencukupi, gitu. Nah, saya lagi makan, mama bilang begitu sambil saya, "Iya, Ma," saya cuma jawab gitu, terus saya sambil m-commerce ya, dari HP gitu kan, mau beli token listrik gitu. Aduh, kok dibilang saldo tidak mencukupi, saya belum lanjut tuh karena masih makan. Ya udah saya cuman, "Iya, Mas," saya gitu aja. Dalam hati, "Waduh, kok bisa ya? Gimana ya?" Saya sempat mikir begitu gitu ya, posisi saya. Cuman saya nggak ngomong ke mama, khawatir juga gitu ya. Jadi untuk ninggalin rumah gimana coba? Untuk token listrik aja nggak ada gitu kan. Udah saya selesai makan, terus saya terima pasien gitu ya.
Saya kaget, tiba-tiba waktu saya ngerjain pasien keberapa, ada tamu yang datang, itu saya nggak komunikasi sebelumnya ya, kalau saya besok mau umroh dan sebagainya, ternyata tapi beliau tahu kalau saya mau berangkat umroh, itu saya diberi amplop, pas dibuka tuh isinya $500. Itu nggak ngira saya, itu besok paginya, itu saya mau berangkat itu sama, saya itu, karena di keluarga yang muslim kan cuma saya tuh nggak berani kayak bilang, "Ayo anterin saya ya." Saya biasanya ngeliat rombongan haji umroh dianterin keluarganya, saya nggak berani, saya cuma, ya udah saya berangkat sendiri naik gokar gitu ya. Terus kalau nggak ada yang nganterin, ya udah gitu kan, nggak apa-apa gitu, sama sekali nggak apa-apa. Bahkan ke anak saya pun saya nggak minta. Sampai ternyata anak saya sendiri yang bilang bahwa, "Mami, boleh saya kita ikut antar Mami?" Gitu. Saya, "Boleh banget, alhamdulillah," saya gitu ya. Sampai waktu itu gokarnya nanya, "Ibu, anak-anak nggak pada ikut nih?" Apa sempat bilang gitu kan, soalnya dia kan pulang jadinya kosong gitu ya kalau cuma nganterin saya, nggak nganterin balik lagi gitu ya. Nah, "Iya Pak, nggak, anak-anak nggak ikut." Tiba-tiba begitu akhirnya tuh jadi agak terlambat gitu ya keberangkatannya, tapi memang masih aman sih. Nah, ternyata di dalam keterlambatan itu ada lagi orang yang datang siang-siang itu saya mau berangkat, termasuk ini perwakilan dari Bu Asri Razak ini ternyata nganterin uang ya. Ini karena ada beliaunya, jadi saya nggak berani sebutkan, tapi lumayan juga nilainya itu Masya Allah banget ya, sampai saya bener-bener nggak ngira. Jadi saya itu berangkat itu dengan tenang lah, kayak Allah izinkan saya itu, fokus beribadah di sana gitu. Jadi, saya cuma mau nyampaikan itu, terima kasih Bu Asri juga udah jadi perpanjangan tangan Allah ya, untuk saya bisa fokus ibadah di sana gitu. Jadinya, alhamdulillah gitu, buat, yang akan berangkat ke sana dengan pas-pasan lah seperti saya gitu, insya Allah jangan khawatir gitu, kalau emang Allah berkehendak itu Allah bisa datangkan rezeki dari mana aja yang tidak disangka-sangka. Mungkin itu Bu Nini. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Sungguh tidak ada yang mustahil buat Allah ya, Bu Dokter ya. Kun fayakun semuanya insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah akan penuhi janjinya. Amin, insya Allah. Masya Allah. Baik, sudah cukup di sini Bu Dokter atau Iya, bagaimana? iya, saya izin pamit, sebenarnya pengen ikut sampai akhir nih, tapi udah di WA anak dibilang ada yang nanya-nanya, nemanin anak Alhamdulillah. di Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Bu Dokter insyaallah, sekeluarga dan selalu sama-sama. dalam Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khair ya Allah Bu Dokter atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa silaturahmi nanti ya Bu Dokter ya untuk Amin, sharing lagi. insyaallah. Insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan malam hari ini Bu Dokter dan Iya, berikutnya. Amin insya Allah. insyaallah. Mohon Terus maaf kayak lahir batin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jipit ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk berikutnya acara kita yaitu berbagi pengalaman umroh juga bersama Bunda Mila Gabe. Kebetulan beliau sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Beliau adalah salah satu anggota dari grup tim Hore dari Belanda. Mungkin saat ini sedang ada di Jerman ya Bunda ya. Assalamualaikum Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali nih Bunda malam hari ini. Amin, alhamdulillah. Ya, Bagaimana Mbak? Bagaimana kabarnya Bunda Mila? alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. memang kemarin-kemarin saya lagi ada di Jerman, ini baru kembali ke Belanda. Ya, Alhamdulillah. ya memenuhi undangan dari tim Hore. Insya Allah, Masya amin, dapat hadir. Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya Bunda ya, dan semoga Amin, amin. keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Doa. rabbal alamin. Baik, di sini Bunda Mila mungkin bisa berbagi kisahnya. Kemarin kan Bunda juga sempat tuh umroh juga ya, dan kalau nggak salah sempat bertemu dengan dai juga, yaitu gurunda kita gurunda kita itu Ustadz Abdullah Gimnastiar ya, yaitu atau Agim juga sempat bertemu
beliau di sana. Mungkin Bunda di sini bisa berbagi pengalaman juga di sini bagaimana perjalanan bisa ke sana dari Belanda itu seperti apa prosesnya. Karena kita juga pengen tahu nih Bunda di sana tuh gimana sih? Apakah sama dengan di Indonesia atau seperti apa? Nah, silakan Bunda Tafadholi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berbagi. Nggak banyak, hanya sedikit aja. Ya, untuk proses berangkat umroh dari Belanda itu nggak sulit ya, dan nggak perlu memerlukan waktu yang lama. Gitu. Lumayan cepat prosesnya, hanya untuk yang mempunyai paspor paspor Indonesia agak sedikit berproses karena melihat izin tinggal di sini. Tapi yang sudah berpaspor Belanda, insya Allah nggak ada masalah, itu bisa cepat diproses. Nah, kita berangkat dari Belanda itu menuju ke Makkah Al-Mukarramah, transit di Istanbul selama 3 jam. Dan di sana untuk para prianya melakukan ikhram, untuk ganti pakaian semua untuk ikhram. Karena kita nanti itu kalau nggak salah di pesawat kita baru ininya. Mikot apa itu saya kurang paham deh. Nah, seperti itu. Ya, saya di sini saya bilang beragama Islam dari kecil, tapi saya belum pahami semuanya. Apalagi termasuk waktu mau umroh, itu sama sekali saya masih nol. Belum mengerti apa-apa, apa yang harus saya lakukan juga saya belum paham. Cuman niat saya untuk berangkat ke Mekah itu udah cukup lama, cuma ya alhamdulillah izinnya baru keluar baru-baru ini aja. Tapi niatnya sih udah bertahun-tahun. Tapi ya Masya Allah itu seperti tadi dibilang kun fayakun, kalau Allah bilang berangkat ya berangkat. Walaupun kita udah sedia segala macam, tapi kalau memang belum diizinkan, ya belum berangkat juga. Tapi alhamdulillah kemarin ini saya bisa berangkat, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan gurunda kita, Agim di Makkah Al-Mukarramah, yang itu benar-benar saya sangat terkejut. Yang biasanya saya suka melihat beliau di sosial media ya, memberikan tausiah. Dan saya pernah berpikir, pengen sekali ketemu beliau, dan saya berharap insya Allah saya bisa ketemu beliau ini di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah dijawab Allah. Merinding saya, Masya Allah. Saya nggak bisa bilang, sampai mau nangis saya. Ya Alhamdulillah saya bisa ketemu beliau. Cuma ya saking terkejutnya itu saya sampai nggak tahu mau bicara apa dengan gurunda, dan saya lupa juga meminta doa. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan Allah jawab semua ya niat kita ya. Walaupun nggak bisa tersampaikan dengan kata-kata, tapi dengan niat ya insya Allah niat ikhlas, niat kita sabar semua, insya Allah semua dijawab Allah. Alhamdulillah. Dan juga untuk waktu mau mencium Azral Aswad juga itu kalau dilihat ya banyak yang kita dengar agak sulit ya karena banyak manusia yang menginginkan mencium Azral Aswad. Nah kebetulan waktu itu saya hanya membayangkan sebagai seorang putri raja yang lagi berjalan pengen mencium Azral Aswad, dikelilingi oleh dijaga oleh apa namanya istilah di Indonesia itu pagar betis apa pagar apa ya namanya ya, yang kalau pengantin jalan itu kan kanan kiri ada yang jaga. Nah saya lagi ngebayangin seperti itu, tapi ya maaf kata yang saya tahu waktu itu saya cuma berucap Al-Fatihah terus yang saya baca sambil mengebayangin saya seorang putri raja yang jalan langsung ke Hajarul Aswad dilindungi sama pagar betis ya, saya pun lupa namanya. Alhamdulillah terlaksana. Itu benar-benar saya nggak nyangka
tiba-tiba askarnya bilang, kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin dia bilang, perempuan saja, perempuan saja, perempuan saja, gitu ya. Dan itu saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba teman saya bilang, ayo kak, katanya perempuan, perempuan saja, gitu kan. Terus akhirnya kita berlarian. Terus dia askarnya bilang, antri, berbaris, berbaris. Seperti itulah mungkin ya. Terus akhirnya kita berbaris. Dan kalau nggak salah saya tuh dapat bagian di nomor 4 atau nomor 5. Terus saya jadinya, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Dan itu ya nggak nyangka gitu ya. Bisa saya mencium Azrail Aswad itu. Dan waktu saat saya mencium itu juga saya nggak tahu mau bicara apa, mau doa apa, saya juga nggak tahu. Tapi rasanya speechless ya, nggak bisa ngomong. Itulah kebesaran Allah ya, kekuasaan Allah. Masya Allah, dan sepertinya saya diberi hidayah untuk ya ibaratnya dibimbing ke jalan yang benar. Insya Allah ya Bun, ya mohon doa juga, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Berarti Amin, insya Allah Bunda, Masya Allah. Pengalamannya sangat-sangat luar biasa ya Bunda pastinya ya. Dan mungkin untuk Bunda yang di negara yang bukan mayoritas Muslim, yang bisa ya, insya Allah bukan hal yang mudah pastinya ya Bunda, berada di lingkungan yang beda dengan Indonesia pastikan. Di sini kita negara yang mayoritas Muslim. Kalau di sana penuh perjuangan yang Bunda waktu itu pernah sharing ke kita, ke masjid itu ya, berapa jauhnya ya kan. Terus juga untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar seperti apa. Dan saat ini mungkin Allah berikan jalan yang Masya Allah, hadiah yang luar biasa buat Bunda Mila untuk bisa amin. dan alhamdulillah juga Bunda dikasih kesempatan lagi katanya ya, saya dengar kabarnya untuk bisa ke Baitullah lagi. Itu kira-kira kapan itu Bunda? Kalau boleh saya tahu. Insya Allah akhir Februari ini saya berangkat lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, ya Allah, saya nggak bisa ngomong apa, tapi ya kebetulan dapat rezekinya itu juga, ya Alhamdulillah ya, dari mertua. Alhamdulillah. Jadi kita biasa di sini setiap tahun itu kita dapat bonus, ibaratnya katanya bonus akhir tahun. Walaupun kita ya sebagai Muslim nggak merayakannya, tapi buat keluarga dari suami masih merayakan karena ya seperti kata Agim, mereka belum mengerti, ya kan? Jadi setiap akhir tahun kita dapat bonus. Alhamdulillah ini tahun ini saya dapat bonusnya itu double. Dan saya bilang, alhamdulillah saya izin, saya mau umroh lagi. Saya bilang, ya alhamdulillah mereka nggak masalah kan, ya terserah, uang sudah untuk kamu, terserah kamu mau gunakan untuk apa. Itu langsung saya niat mau umroh, beberapa hari kemudian dapat grup dari umroh saya yang kemarin, bahwa tanggal 24 nanti ada umroh lagi, ada yang mau ikut. Saya langsung angkat tangan. Sepertinya Allah lah yang tahu bagaimana perasaan saya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi satu ria buat saya atau satu menjadi saya bangga atau apa, tapi ya ini semua hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan saya. Dan mudah-mudahan ini bukan menjadi apa namanya ya Bun, saya juga bingung. Apa namanya Bun? Kalau ibaratnya orang bilang menjadi sombong atau menjadi lebihlah dari apa yang dipikir orang. Mudah-mudahan ini hanya sebagai support untuk yang lainnya, untuk supaya kita lebih banyak berniat dengan ikhlas, apapun yang kita niatkan, insya Allah Allah jawab. Ya seperti yang saya bilang tadi, membayangkan seperti seorang putri raja untuk mencium Azrail Aswad,
yang nggak kepikir-pikir, hanya dalam beberapa detik tiba-tiba seperti ada itu ya, pagar betis, pagar ayu itu yang menjaga, yang Masya Allah, saya udah nggak bisa ngomong lagi. Cuman itu aja, Bun. Yang penting kita semuanya niat secara ikhlas dan sabar. Sabar untuk menghadapi, kita jangan memaksakan kehendak kita untuk semua harus tercapai. Hanya itu aja, Bun. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan niat kita yang suci, yang ikhlas, mudah-mudahan segera Allah jawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Allah itu insya Allah akan mendengar doa-doa hambanya, semua yang Amin. kan ya Bunda. Dan Alhamdulillah juga semoga Bunda dilancarkan nanti perjalanan. Dan kami titip doa ya Bunda di sini ya. Semoga semua anggota tim Hore bisa berangkat ke Baitullah Amin. menyusul. Semoga Allah permudah ya Bunda. Kita Amin, sama-sama amin, insya Allah. ya. Karena terus terang juga Masya Allah, itu adalah undangan Allah yang mungkin tidak setiap orang bisa melaksanakan, tapi Allah akan mampukan orang yang mau dan berniat, insya Allah. Baik, Insya Allah. mungkin kita buka sesi tanya jawab, boleh ya Bunda Mila ya? Boleh, insya Allah. Ya, masih ada waktu. Di sini mungkin ada yang mau bertanya kepada Bunda Mila, saya persilahkan. Mau buka langsung mic-nya, langsung bertanya, atau lewat Zoom chat juga boleh. Saya persilakan. Oh ya, satu lagi Bun, mohon maaf. Saya buat Bunda Angka juga terima kasih banyak. Karena beliau juga membimbing saya juga di Makal Mukaromah, apa yang harus saya lakukan. Makasih Bun. Dan saya mohon sama Bunda juga jangan kapok Bun. Mungkin nanti saya juga akan banyak bertanya untuk yang lain-lainnya. Insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kasih Bun. Yang mau Alhamdulillah. bertanya silahkan. Insya Allah saya bisa jawab. Baik, mungkin di sini. Nah, gini Bunda. Mungkin saya yang langsung nanya aja kali ya. Bagaimana perasaannya Bunda Mila nih setelah sampai di Baitullah, itu perasaannya seperti apa, dan bagaimana juga setelah pulang dari Baitullah Bunda? Mungkin bisa dijawab Bunda, silakan. Ini saya bilang ya, saya umroh itu untuk yang pertama kali saya umroh itu di tahun 2019. Itu sama sekali saya masih kosong, saya sebutnya. Dan ketika sampai di Baitullah itu, saya melihat Ka'bah itu, saya speechless, saya nggak bisa ngomong. Saya merasa, ya Allah, akhirnya saya bisa melihat secara real gitu ya. Itu saya nggak bisa ngomong waktu itu. Dan ya alhamdulillah saya bisa jalanin tawaf. Dan sepulang di tahun 2020-nya saya pulang, itu saya langsung mencari tahu mengenai bagaimana sholat yang benar, bagaimana semuanya untuk ibadah kita ya. Saya cari semua di YouTube. Alhamdulillah apa yang saya inginkan tiba-tiba semua di YouTube itu muncul. Apa yang saya mau. Jadi Allah itu seperti ya menjawab, oke, kamu bertanya ini, tiba-tiba di YouTube itu muncul dengan apa yang saya inginkan. Semua mengenai cara belajar, cara sholat, semuanya. Terus di situ juga saya mulai juga belajar Al-Quran. Ya, alhamdulillah sekarang saya mulai bisa. Nah, itu juga saya mengikuti secara murotal. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini semua petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya dipertemukan sama grup pengajian di Belanda yang terus membawa kita untuk lebih banyak beribadah. Alhamdulillah sekali Bun. Dan sampai sekarang pun saya tetap mencari
bagaimana untuk beribadah lebih baik lagi. Dan kemudian umroh yang kedua yang kemarin ini, yang saya ketemu sama Agim, begitu sampai saya di Belanda lagi, kemudian saya buka lagi YouTube untuk mencari lagi, keinginan tahu saya lebih banyak lagi. Tiba-tiba ada salah satu YouTube, saya lupa Ustadz siapa itu ya, tiba-tiba dia bilang, kalau mau umroh, mau haji, belajarlah, punyalah ilmu untuk beribadah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah. Di situ saya langsung seperti ditombak. Aduh, jadi saya, ibaratnya, Masya Allah. Jadi ini satu ilmu lagi yang harus saya kejar lagi gitu loh Bun. Jadi buat kita semua, ya insya Allah kita teruslah belajar. Walaupun belum pernah menginjak kaki ke Tanah Suci, mudah-mudahan dengan belajar, lebih banyak belajar lagi, insya Allah dimudahkan Allah. Semua niat kita. Itu aja Bun. Dan kemudian ini ada yang nanya untuk biaya keberangkatan, mungkin berbeda ya Bun ya, karena di sini mungkin saya nggak tahu apa agak mahal atau sama. Waktu kemarin yang pertama saya berangkat itu 1.200 euro, kemudian yang kedua 1.550, dan yang ketiga kali ini 1.800 euro. Dan itu kita nggak ada dapat makan siang makan malam ya Bun, cuma pagi doang. Jadi kalau mau makan malam kita tambah lagi. Dan yang kemarin berangkatan kedua, makan siang kita nggak ada disiapkan, tapi hanya makan malam. Jadi kita tambah lagi 250 euro. Jadi kalau nggak salah 1.800 yang kedua, nanti yang ketiga ini kita belum tahu. Cuman hanya harga kamar sama breakfast itu 1.800. Maaf Bunda, termasuk akomodasi, maksudnya penerbangan segala macam kan ya? Iya, semua itu udah termasuk, semua visa semua udah. Visa juga. Iya. Berarti bisa pakai paspor dari Indonesia bisa, tapi mungkin ada syarat khusus ya Bunda ya? Ya harus dilihat izin tinggal gitu ya. Kan kalau biasanya kalau orang dari luar ke Indonesia mesti ada KITAS, ada KIMS ya, surat izin tinggal di sana gitu. Sama aja juga di sini juga harus begitu juga. Gitu. Alhamdulillah Bun. Mudah-mudahan saya terus dibimbing Allah. Buat kita semua, mudah-mudahan kita semua terus dibimbing Allah. Amin. Amin. Baik, Bunda Mila, ini ada pertanyaan dari Teh Puji. Ini Teh Puji yang di Timore bukan ya? Saya bacakan di sini saja ya Bunda ya. Assalamualaikum Bunda Mila, izin bertanya, di Belanda untuk pergi umroh apakah banyak teman-teman yang pergi bersama seperti ikut travel ataukah umroh mandiri Bun? Semoga lancar umroh bulan Februari, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana Bunda? Apakah ada teman atau umroh mandiri nih Bunda Mila? Untuk saat ini saya belum ada tahu pasti kalau ada umroh mandiri. Yang setahu saya selama ini kita masih grup ya. Tapi ada juga yang saya dengar, tapi ya wallahu alam, ada juga yang udah pernah berangkat sendiri. Tapi saya belum bicara dengan orangnya langsung, cuman hanya dengar, tapi wallahu alam. Tuh. Tapi kalau untuk yang buat saya, selama ini saya masih dengan grup. Baik Bunda. Di sini Bunda ada lagi nih yang nanya nih Bunda. Dari Bunda Prati Wonosobo, ini juga salah satu yang ada di grup Tim Hore. 1 euro itu berapa Bunda kira-kira? Kalau nggak salah 1 euro tuh 17.000 ya kalau nggak salah ya. 16.000. Bunda Yunilma 16.279, berarti nggak beda jauh deh. Tadi 17.000. Baik, di sini ada lagi nih yang nih Bunda. Dari Teh Ira, mangga silakan Teh Ira. Open mic, boleh Teh Ira. Ya. Assalamualaikum Bunda Mila.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda kan untuk melaksanakan ibadah umroh, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan ya. Nah, eh, untuk pemerintah Indonesia sendiri yang ada di sana memberikan kemudahan tidak untuk para penduduk ya, untuk warga Indonesia dan untuk melaksanakan ibadah umroh atau ke pemerintah Belanda kita menginduknya. Masalah. Di sini kita nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi hanya individu. Jadi travel agent yang udah ditunjuk, yang udah ada izin, yang bisa melaksanakan umroh, di situ kita yang langsung berhubungan. Jadi pemerintah nggak ikut campur. Ya. Jadi memang ini individual. Jadi kalau misalnya kalau di Indonesia biasanya kan pemerintah ya ikut ya, yang mengontrol. Ya, kalau di sini enggak. Jadi memang travel agent yang udah ditunjuk. Jadi itu semua diserahkan ke travel agent. Jadi pemerintah nggak ikut campur. Termasuk dengan kedutaan Indonesia juga mereka nggak ikut campur juga, gitu. Karena kan kita di sini travel agentnya kan travel agent di sini ya, bukan travel agent dari Indonesia. Tapi ada juga yang saya dengar baru kemarin ini juga satu keluarga mengikuti travel agent dari Indonesia berangkat umroh. Nah itu kemarin saya ada dapat silaturahmi dengan beliau karena beliau buka restoran di sini. Alhamdulillah dia bilang, saya ikut travel agent dari Indonesia Bun, berangkat umroh. Bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, kayaknya saya dengar orang ikut travel agent dari Indonesia itu senang ya, karena lebih kayaknya semuanya lebih terpenuhi, ya kan? Seperti makan pagi, siang, malam dapat, terus mungkin dengan excursionnya ya, maksudnya ziarah ke sana kemarinya juga dapat, ya kan? Tapi kalau kita di sini kan ada ziarah tapi nggak sebanyak seperti yang kayak travel Indonesia. Itu aja, Bun. Oh iya mah Bunda. Kalau misalkan kayak tadi ikut travel Indonesia, travel dari Indonesia berarti kita ketemu langsung di Mekah. Iya, di Mekah atau di Madinah. Jadi kalau dari Indonesia, travel Indonesia bilang mereka ke Madinah dulu, berarti jadi semua tiket semua udah diisut dari Indonesia. Jadi mereka dari sini tinggal berangkat ke Madinah atau Mekah. Di sana mereka jumpa. Oh iya. Ya. Terus kalau pembinaan gimana, Bun? Kalau travel di sana sebelum pergi umrohnya? Kalau di Kita sini ada kan ada manasik juga. manasik atau apa gitu. Ya, kita juga ada manasik. Dijelaskan juga cara-cara bertawaf, apa semua dijelaskan juga. Oke. Terima kasih Bunda Mila. Terima kasih. Masih ada Taira atau cukup? Cukup, Bun. Ya, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, saya bacakan saja. Bunda izin sekali lagi bertanya, untuk haji bagaimana di sana? Apa ada hajian juga dari Belanda? Apa pemerintah juga Indo atau Belanda ikut dalam pengurusan haji? Nah, ini bagaimana nih Bunda Mila? Silakan Bunda. Untuk pengurusan haji atau umroh tetap itu secara individu. Nggak ada dari pemerintah. Pemerintah nggak ikut campur. Seperti tahun lalu, kita berhaji dari travel agent, waktu itu kita ditutup. Travel agent nggak bisa melaksanakan haji. Jadi itu langsung direct online ke Saudi Arabia. Dan biayanya juga lumayan mahal. Nah, jadi waktu itu awal pertama ya mereka buka online untuk berhaji, dan ya kebanyakan juga banyak yang komplain juga
ya nggak tahu juga ya, namanya juga sistemnya, bukan kita nggak langsung dengan manusia berbicara, tapi dengan sistem. Jadi kadang ada yang terjawab, kadang ada yang nggak terjawab. Nah, dari Belanda waktu itu kalau nggak salah yang saya tahu itu ada 5 orang yang berangkat. 4 orang Indonesia, yang 1 orang lagi dari kurang tahu saya, pokoknya bukan orang Indonesia. Ya, alhamdulillah mereka bisa berangkat. Ya, dengan perjuangan juga ya Bun ya, harus bolak-balik bertanya mengenai cara pembayaran, mengenai semuanya itu ya. Insya Allah mereka bisa berangkat, tapi banyak juga yang kecewa. Tapi ya itu tadi saya bilang yang penting sabar dan niat kita. Hanya Allah lah yang tahu. Gitu. Kalau untuk ke umroh atau ini juga ada yang nanya pakai visa turis. Ya, Belanda sekarang masuk visa turis. Jadi Belanda, Amerika, Australia itu Eropa ya. Eropa, Amerika, dan Australia itu dapat visa turis. Tapi negara lain saya belum tahu. Tuh. Sepertinya kalau Indonesia belum bisa diperkenankan untuk pakai visa turis deh ya. Oke, Bunda. Berarti Karena gini. Indonesia jamaah yang paling banyak ya. Betul. Alhamdulillah. Semoga permudah untuk kedepannya, Bunda. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan. Amin. Insya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya. Mungkin ada yang mau langsung diajukan atau dari yang sudah hadir di sini. Oke. Aku nih mau tanya nih Bunda. Selama di Tanah Suci, Bunda itu Bunda Mila bisa berapa kali mengerjakan umroh? Umroh, tawaf, umroh. I don't know. Selama di Tanah Suci, kira-kira Bunda bisa berapa kali mengerjakan umroh? Kan kadang di sana ada yang kalau 4 kali bisa 3 kali tuh ngerjainnya. Nah, kalau 4 hari di sana bisa 3 kali umroh. Nah, untuk Bunda Mila sendiri bagaimana? Tapi tergantung mas orangnya. Ada yang cuma Iya, 1 kali. benar. Itulah yang saya bilang tadi, saya karena masih benar-benar nol. Jadi waktu pertama kita datang kan langsung Mekah, itu subuh kita datang ya. Terus selesai subuh kita langsung tawaf. Sekali itu aja. Nah, selanjutnya saya nggak tahu kalau masih bisa tawaf lagi. Gitu. Terus ba'dal umroh ya, ba'dal umroh apa itu yang bawa saudara yang belum pernah umroh gitu ya, itu pernah sekali saya lakukan gitu. Nah, untuk yang kedua kali kemarin saya nggak lakukan karena saya masih di kepala saya ini masih banyak bertanya ya, ini benar nggak sih atau gimana sih, masih ini gimana caranya, masih banyak bertanya gitu. Nah, terus kita cuma ada satu ustadz dan saya juga orangnya mau banyak bertanya juga rada-rada sungkan gitu. Jadi saya lebih senang mau cari tahu sendiri gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya itu tadi seperti tadi saya bilang, saya hubungin Bunda Angka. Bun, saya lagi di Mekah nih. Akhirnya Bunda Angka bilang, ternyata tawaf itu bisa setiap hari. Masya Allah. Saya nggak tahu. Nah, jadi bisa setiap hari kita lakukan tawaf. Tapi bukan sunnah gitu ya, bukan yang wajibnya gitu ya. Itu baru saya tahu. Dan juga untuk tawaf untuk pulang juga kemarin kita nggak ada. Jadi saya masih belum paham untuk itu. Saya mesti banyak belajar lagi. Bunda Angka siap-siap ya. Iya. Apakah masih ada yang mau bertanya di sini? Ini ada Kang Herman ya, masuknya seperti haji furoda ya, tidak ada haji reguler. Kita di sini nggak ada haji yang reguler atau furoda ya, pokoknya kita di sini nggak ada nunggu untuk beberapa tahun.
Jadi kalau misalnya memang udah niat tahun ini mau berangkat, kita bisa berangkat karena kita nggak ada kuota seperti di Indonesia. Karena kita muslimnya di sini kan nggak begitu banyak. Jadi ya biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak ada yang biasa. Jadi semua sama. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu terus. Tapi insya Allah tahun ini saya belum tahu juga apakah bisa haji melalui travel atau masih melalui online. Itu walau alam, belum tahu. Belum ada jawaban juga dari travel agent. Ya mudah-mudahan insya Allah dimudahkan Allah semua. Untuk kita bisa dapat berhaji untuk seluruh dunia. Amin. Amin, amin. Kabul. Baik, mungkin Bunda Mila, kita insya Allah bisa berbagi sharing di waktu yang lain ya. Masya Allah, tabarakallah, acara malam ini luar biasa. Semoga nanti dilancarkan ya Bunda Mila perjalanan umrohnya Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta doanya sama-sama, kita saling mendoakan ya Bunda. Saya juga belum pernah, sama sekali belum pernah. Insya Masya Allah. Allah. Semoga Allah permudah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. Jazakillah Bunda Mila atas waktunya untuk kami di sini berbagi pengalaman yang sungguh sangat inspiratif buat kita semua. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada Bunda sekeluarga dan diberikan kesehatan untuk Bunda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara sama Bunda. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Pak Haji Taufik. Kepada Pak Haji Taufik saya persilakan. Tafadhol, Pak. Silakan Pak Haji Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini sama-sama ucapan alhamdulillah rabbil alamin dan akhirnya mudah-mudahan apa yang kita telah terima informasinya dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan dan kita dapat mengambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan juga kita dapat kembali menjalankan umrah bagi yang sudah menjalankan dan bagi yang belum juga dapat segera menjalankan. Ya. Baik, kita awali dengan sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa yang dipanjatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Pak Haji Taufik. Baik, untuk acara malam hari ini, semoga Allah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, beserta peserta dan keluarga besar grup tim Hore yang sudah hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua yang pada malam hari ini hadir pada malam hari ini. Baik. Semoga Allah ridhoi kita pada malam hari ini, dan semoga hajat kita insya Allah dikabulkan Allah SWT untuk bisa ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, acara kajian online pada malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Saya ucapkan kepada semua peserta yang sudah hadir, kepada para petugas Dewan Pengurus, YouTuber. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan jazakumullah khair. Saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin selama acara berlangsung. Semoga kita bisa bertemu di acara kajian Zoom berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع